Level kita sudah Asia. Itulah kalimat yang sering diucapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terkait optimisme permainan timnas Indonesia yang semakin berkembang 1 tahun terakhir. Memang betul kita harus menatap level yang lebih tinggi, walau di level AFF saja belum pernah merasakan gelar juara. Akan tetapi jika permainan timnas Indonesia selalu konsisten seperti pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia Ronde 2, percayalah, tidak ada yang tidak mungkin. Akhir tahun nanti kita bisa memajang Piala AFF. Siapa tahu kan, setelah kegagalan demi kegagalan di level Asia Tenggara, skuad Shin Tae-yong bisa menjadi lebih baik di level yang lebih tinggi. Indonesia pun banjir perhatian dari dunia. Tak terkecuali para pelatih dari tim-tim unggulan dan langganan ke Piala Dunia. Kalau Indonesia cuma menjuarai Piala AFF apalagi cuma mengumpulkan rekor runner-up, mana mungkin mereka memperhatikan kita. Nah, berikut ini respons pelatih tim-tim lain di Asia setelah timnas Indonesia gegerkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di antaranya pelatih Iran. Sebelum bergulirnya Piala Asia 2023 lalu, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong melakukan sejumlah persiapan. Tak terkecuali melakoni partai uji coba. Awal tahun 2024 lalu, beberapa hari sebelum kick-off Piala Asia di Qatar, Indonesia menggelar laga uji coba melawan Iran. Betul sekali, kamu tidak salah dengar. Tim yang sejak 2014 tidak pernah absen di Piala Dunia. Iran yang sebagian pemainnya berlaga di liga top-top Eropa. Bayangkan jika selama ini lawan Indonesia paling-paling negara ASEAN seperti Brunei dan lainnya. Kini langsung berjumpa timnas Iran, tak mengejutkan kalau Indonesia akhirnya dihajar 5 gol tanpa balas. Namun selesai laga, pelatih Iran Amir Ghalenoei memuji penampilan tim merah putih. Ia terkejut dengan kemajuan pesat timnas Indonesia. Menurut Ghalenoei, Indonesia tidak hanya lawan yang tangguh, namun juga memiliki semangat dan tekad yang tinggi. Salah satu yang menjadi sorotan pelatih yang meraih 3 gelar Liga Iran bersama Esteghlal FC itu adalah kemampuan bertahan anak asuh Shin Tae-yong. Kata Ghalenoei, anak-anak Garuda juga punya serangan balik cepat. Oleh karena itu sebelum undian putaran ketiga kemarin, ia cemas apabila satu grup bertemu lagi dengan timnas Indonesia. Tak hanya pelatih Iran, pelatih Irak Yesus Casas pun juga ikut memperhatikan timnas Indonesia. Ia boleh dibilang salah satu pelatih top Asia yang ikut mengantarkan Barcelona menjuarai Liga Champions 2015. Ketika ia menjabat sebagai staf kepelatihan Barcelona, Irak asuhan Casas sudah 3 kali jumpa Indonesia. Di 3 laga tersebut, jumlah skor kemenangan Irak atas Indonesia semakin menyusut. Dari 5-1 di pertemuan pertama, 3-1 di Piala Asia, dan yang terakhir Irak hanya menang 2-0. Di laga terakhir Casas sempat merasa kesulitan membongkar pertahanan timnas Indonesia. Bahkan di babak pertama, 1 gol pun tak bisa disarangkan pemain Irak ke gawang Hernando Ari. Saat selesai laga, Yesus Casas berharap dan mendoakan Indonesia lolos ke putaran ketiga mendampingi Irak dari grup F, dan benar saja, Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil mengumpulkan 10 poin dari 6 laga dan mengikuti jejak Irak lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Casas berharap tidak satu grup lagi dengan Indonesia. Sebuah pernyataan yang mungkin menandakan kapok menghadapi pasukan Shin Tae-yong. Beralih ke Roberto Mancini, mantan pelatih Manchester City yang kini menukangi timnas Arab Saudi. Mustahil bagi Roberto Mancini, pelatih yang berhasil mengantarkan Italia juara di Piala Eropa 2020 lalu, datang ke Stadion Bukit Jalil untuk menyaksikan Piala AFF. Namun sangat mungkin bagi Mancini, yang saat ini menangani Arab Saudi hadir di Stadion Abdullah bin Khalifa di Qatar untuk menonton pertandingan Piala Asia. Itulah yang terjadi saat Indonesia jumpa Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia. Mancini datang di Stadion Abdullah bin Khalifa dan sempat menonton pertandingan tersebut. Tidak hanya itu, Mancini juga bercengkerama dengan tenaga ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan. Sang alenatore mengakui kalau permainan Indonesia cukup apik. Ia juga terpukau dengan aksi beberapa pemain timnas Indonesia di atas lapangan. Mancini mencatat ada 4 nama pemain Indonesia yang layak diwaspadai. Hamdan memamerkan catatan itu. Keempat nama pemain tersebut diantaranya Marcelino Ferdinand, Nathan Joe Aon, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Ketika Hamdan bertanya ke ex-pelatih Inter itu, soal apakah keempat pemain tadi layak main di Serie B, ia menjawab tentu saja. Catatan itu bisa jadi berguna bagi Mancini, karena takdir mempertemukan Arab Saudi dengan Indonesia di grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang dicatat Mancini, besar kemungkinan masuk skuad Shin Tae-yong nanti. Beralih ke pelatih Australia yang dinahkodai Graham Arnold. Australia kini berada di peringkat 23 FIFA, sementara Indonesia berada di posisi 134.
Namun tak sekalipun Graham Arnold menurunkan tingkat kewaspadaannya terhadap timnas Indonesia. Sebelum melawan tim Garuda di Stadion Jassim bin Hamad, Arnold sudah waspada. Walaupun akhirnya bisa melibas anak asuh Shin Tae-yong. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, Australia akan kembali bertemu lagi dengan timnas Indonesia. Graham Arnold sekali lagi tidak mau memandang Indonesia sebelah mata. Karena memang skuad anak asuh ST telah mengalami kemajuan level yang begitu pesat. Di babak 16 besar Piala Asia lalu, meski timnya menang telak, Graham Arnold merasa Indonesia merepotkan. Hal itu mau tak mau, harus membuat ancang-ancang dan berhati-hati dalam menyusun strategi untuk menghadapi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Selanjutnya kewaspadaan datang dari pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Timnas Indonesia juga mulai masuk catatan lawan sulit bagi timnas Jepang. Usai mengalahkan Indonesia di fase grup Piala Asia lalu, Hajime Moriyasu berbicara dengan Shin Tae-yong. ST sempat memberi selamat dan memuji skuad Jepang yang tampil bagus. Sementara itu, Hajime Moriyasu juga memuji anak asuh Shin Tae-yong yang mengatakan bahwa permainan Indonesia begitu baik. Menurutnya timnas Indonesia adalah tim muda yang baik. Memang skuad senior Indonesia pada waktu Piala Asia lalu merupakan tim termuda. Rata-rata usia pemain Garuda di turnamen itu adalah 24,33 tahun. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, Jepang kembali satu grup dengan Indonesia. Setelah undian keluar, Hajime Moriyasu bilang bahwa itu adalah grup yang sangat sulit. Meski Jepang akan tampil maksimal siapapun lawannya, tak terkecuali ketika menghadapi Indonesia. Dengan kata lain, pelatih 55 tahun tersebut memandang bahwa untuk melawan Indonesia, Jepang wajib menurunkan kekuatan penuh. Sampai sini kita pun tahu bahwa tim yang mewaspadai Indonesia tidak lagi tim-tim modelan Vietnam apalagi Brunei Darussalam. Tapi Australia, Jepang, hingga Iran. Tim unggulan Asia yang jadi langganan Piala Dunia. Gimana menurut kalian?